Oke, shalom, damai di hati. Apa kabar buat Anda semua yang saat ini sudah bergabung atau terhubung dengan kami baik via YouTube maupun juga di Facebook. Senang sekali kami dari tim We Care Worship Project boleh kembali hadir malam hari ini. Seperti biasa setiap hari Jumat. Namun kami memohon maaf karena rencana jam 7 kami harus start di jam 8. Ada beberapa persiapan dan juga hal-hal teknis yang harus kami persiapkan. Sekali lagi ini untuk membuat worship atau praise worship kita malam ini semakin menjadi lebih baik lagi untuk hormat dan nama Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang selalu saya ulang-ulang setiap minggu bahwa ini bukan sebuah acara untuk kita tonton, ini bukan acara untuk kita nikmati dan kita hanya menjadi orang yang melihat pertunjukan, tetapi ini adalah sebuah bentuk ibadah. Karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan bersama malam hari ini. Ada teman-teman yang boleh memberi diri mereka untuk boleh memuji Tuhan malam ini, dan kami bukan penyanyi-penyanyi profesional yang punya kualitas yang luar biasa seperti penyanyi-penyanyi yang lain, tetapi kami hanya orang-orang yang rindu untuk memuji menyembah nama Tuhan. Sedikit bercerita teman-teman atau kepada kita semua bahwa We Care Worship Project sudah memasuki edisi yang ke-8 hari ini. Sesuatu yang di luar bayangan saya pribadi maupun juga teman-teman yang lain. Untuk pemberian paket bantuan kita sudah masuki edisi yang ke-5, bahkan nanti akan ada edisi ke-6 dan juga edisi ke-7. Ini sebuah hal yang luar biasa menjadi berkat buat kami. Bukan karena kami punya banyak berkat, tetapi ternyata ada banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin juga ikut menyaksikan saat ini, yang memang betul-betul Tuhan gerakan hatinya untuk memberi, membantu pelayanan ini. Dan cukup jelas di postingan-postingan Facebook, baik saya pribadi maupun juga teman-teman yang lain, bahkan di akun YouTube kami juga sudah membagikan apa-apa saja dan kepada siapa-siapa saja bantuan-bantuan tersebut kami bagikan. Dan ini menjadi sebuah sukacita ketika orang boleh merespon, orang boleh melihat, menyaksikan dan merasakan bahwa di tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan masih memegang kendali, Tuhan masih pakai banyak orang untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan spesial malam ini sebelum kita mulai, kita juga nanti sebentar akan ada motivasi firman yang secara khusus akan disampaikan oleh Pastor Jojo Kristianus dari Yayasan Tangan Pengharapan. Pastor Jojo bersama Ibu Heni Kristianus sampai dengan hari ini terus mendorong pelayanan ke daerah terpencil baik dari pendidikan maupun mensupport para hamba-hamba Tuhan yang tidak terjangkau. Sebentar nanti akan ada khotbah dari Pastor Jojo Kristianus dan saya mengundang teman-teman yang akan bertugas mengawali acara kita pada malam itu bisa bergabung. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman semua jangan jadi penonton, mari kita nikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan dan motivasi firman. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Shalom. Tentunya sudah tidak sabar. Penonton yang ada di rumah, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tidak pernah bosan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bosan memberkati kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang selalu memberkati kita. Dan sampai saat ini, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Mari malam ini siapkan hati, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita akan merasakan kekuatan, penghiburan, bahkan harapan baru. Sukacita dari Tuhan akan kita alami pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri angkat kasih karya-Mu Bapa, kekuatanku
pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur sebab 1 minggu telah berlalu dan kami ada di We Care Worship Project edisi ke-8. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang membanggakan bagi kami selain kami dapat memberikan pujian yang terbaik pada Tuhan. Sebab ketika kami merenungi kehidupan kami hari lepas hari, sungguh kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Melewati hari-hari kehidupan kami, membayangkan pun tanpa penyertaan Tuhan kami tak mampu. Dan saat ini, sebelum kita menyembah Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau memberkati penonton live streaming pada malam hari ini dan kami semua. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan mereka menyaksikan acara ini. Berikan terus menerus Tuhan kerinduan bagi kami dan bagi mereka Tuhan untuk senantiasa menyembah Engkau. Sebab kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Dan kami memberkati penonton pada malam hari ini. Biar Engkau saja yang akan menjamah apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami mau terus menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, beracaralah Roh Kudus. Haleluya, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, ini kerinduan kami Tuhan. Sepanjang kehidupan kami terus menyenangkan Engkau. Sebab tidak ada yang besar dalam kehidupan kami selain Engkau. Kerinduan kami seumur hidup kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kerinduanku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, seminggu yang telah kita lewati,
Di dalam hari lepas hari kehidupan kita, kita mau Tuhan memperbaharui hati kita. Bahkan di saat-saat kita tak berdaya sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan ketika kita berbuat kesalahan, tanpa kita sadari, ataupun kita menyadari kita menyakiti orang lain. Dan Yesus mengajarkan untuk melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, mengasihi. Sebab Kristus adalah kasih. Kita mau lebih lagi belajar mengasihi. Kita tidak akan bisa sempurna seperti Yesus. Namun Yesus tahu batas kesempurnaan saya, batas kesempurnaan saudara. Ketika setiap hari di dalam kehidupan kita mau berubah. Kita mau berubah lebih hari lagi. Semakin sempurna seperti Kristus. Maka kuasa kasih-Nya akan membebat hati kita. Dan kita diberi kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Belajar melepaskan berkat bagi orang yang mengutuk. Belajar melepaskan pengampunan bagi orang menyakiti. Bahkan belajar mendoakan bagi orang yang menghakimi. Sebab penghakiman adalah milik Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berkata, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mengajar kami Tuhan. Engkau lebih dahulu yang tidak berdosa telah dibuat berdosa oleh pelanggaran kami. Dan Engkau tidak menaruh Tuhan dendam ataupun Engkau membalas dengan yang jahat. Namun kami bersyukur kami punya Allah yang penuh kasih. Engkau sendiri telah mati untuk dosa-dosa kami. Engkau menganggap lunas kami Tuhan. Engkau membayar lunas dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan menghadap
tahta Allah Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kuasa pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengampuni, mengasihi seperti Engkau yang telah mengajar kepada kami Tuhan. Biar kami memiliki hati Bapa yang penuh belas kasihan. Sehingga kemanapun kami pergi dan kami melangkah, kami memiliki karakter Kristus, yaitu kasih. Terima kasih Yesus, kami mau tetap memuji Engkau pada malam hari ini. Biar Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita malam hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita menyembah, memuji Tuhan, maka walaupun kita mempunyai banyak masalah, namun di dalam hati kita ada satu kuasa yang keluar, yaitu kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, yang membuat hati kita bersorak-sorai, membuat kita bergembira. Itulah yang dinamakan joy of the Lord, sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan. Dan ketika sukacita kita penuh, maka kehidupan yang penuh harapan akan kita alami. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita bersukacita pada malam hari ini. Dan kita masih akan terus menyembah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengannya di Taman Eden. Segambar dan serupa dengan Tuhan.
Bahkan kita memiliki keistimewaan daripada malaikat. Sebab malaikat tidak punya kehendak, malaikat tidak bisa memilih. Tetapi kita manusia, kita bisa memilih melakukan yang baik atau yang jahat. Kita bisa memilih menyembah Tuhan atau kita tidak menyembah Tuhan. Namun pada malam hari ini, saya memilih tetap menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu kaya, Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menciptakan segalanya. Alam semesta, laut. Dia besar. Bahkan sungguh amat megah. Dia gagah perkasa, penuh kemuliaan. Namun satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena itu Tuhan menciptakan kita untuk menyembah-Nya. Pada malam hari ini, saya rindu kita merenungkan pujian ini. Sebab apa yang mau kita banggakan di dalam kehidupan kita? Dunia ini begitu indah, tetapi dunia ini akan lenyap. Tidak ada yang abadi. Namun ketika kita mau menyembah Tuhan, maka kita memilih pada suatu yang tidak akan pernah hilang, yaitu kita memilih bagian kita menyembah Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
dipersilahkan diketik di kolom live kami pada malam hari ini, dan kami akan mencoba menyanyikan untuk saudara pada malam hari ini. Puji Tuhan, sekarang kita akan dengarkan Aca akan memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita boleh bersyukur masih bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Saudara-saudara, dalam Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Mari saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menyembah Tuhan bersama di malam hari ini. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita memuji. Saatku menyembahmu, rohmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Terima kasih, kita akan melanjutkan pujian selanjutnya. Shalom, selamat malam.
lagu yang akan saya nyanyikan ini salah satu lagu yang saya paling suka waktu saya merasakan jadi Miss Independent 2 years ago. Yang ini mengajarkan saya juga untuk tetap bersuka cita walaupun sedang berjuang di rantau, dan saya yakin dan percaya teman-teman juga yang sedang menonton mungkin tidak cuma yang ada di Manado, ada yang di luar juga yang mungkin sekarang merasa sendiri. Yakinlah ketika kita berdiam minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti membawa kita ke sukacita yang luar biasa. Ajarku
Nanti pujian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Vini. Cek, oh ya. Ya, shalom, selamat malam. Pujian selanjutnya yang akan saya bawakan berjudul Dengan Apa Akan Kubalas. Saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan lewat pujian ini.
Ya, saudara-saudara yang berkati Tuhan, malam hari ini kita seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan secara pribadi tim We Care Worship Project berterima kasih kepada Pastor Jojo Kristianus dan Ibu Heni Kristianus dari Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberikan dukungan, motivasi, bahkan juga membagi berkat firman Tuhan untuk kami dan kita semua boleh nikmati. Dan selalu saya ulang-ulang bahwa mari kita jangan jadi penonton, tapi mari kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini lewat pujian, penyembahan, dan motivasi firman. Kita bersama akan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Dipersilakan. Ya, untuk Bapak Ibu, saudara semua yang menyaksikan lewat Facebook, memang kami arahkan untuk bisa nonton khotbah ini di channel YouTube. Jadi ada linknya nanti akan dibagikan oleh teman-teman. Silakan bisa menonton tayangan ini via YouTube. Jadi firman Tuhan dari Pastor Jojo Kristianus itu sekali lagi bisa disaksikan via tayangan YouTube. Pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu masuk di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil harus ditutup sehingga tingkat pengangguran menjadi bertambah-tambah. Orang yang tinggal di jalan meningkat tajam. Mereka yang tidak bisa makan harus mencari makanan sisa di tempat sampah. Bila tidak ada upaya serius, dikhawatirkan sebagian besar dari mereka yang mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Bila tidak ada upaya serius, akan meningkatkan jumlah kejahatan yang membuat kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak aman di bangsa kita sendiri. Sebabnya Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Berarti ada satu tanggung jawab buat kita semua yang kuat, menolong mereka yang lemah. Kita yang tidur dalam keadaan perut kenyang, membantu buat mereka yang kelaparan. Buat kita yang sehat, membantu buat mereka yang sakit. Kita yang punya tempat tinggal, membantu buat mereka yang homeless tinggal di jalanan. Sebab bantuan kecil yang kita berikan kepada mereka akan sangat berarti di musim krisis ini.
Inilah yang membuat mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang membuat mereka bersyukur atas kebaikan dan perhatian Tuhan. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Berarti kita bisa melihat orang yang murah hati, dia diberkati di bumi dan diberkati di kekekalan. We Care Worship Project. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita masih akan memuji Tuhan dan kita masih akan menyembah Dia lewat pujian yang berkata, janjimu seperti fajar.
Mari semua kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua yang di sini maupun juga yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebuah hal yang luar biasa ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kepercayaan untuk boleh terus berkarya memuji nama Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang sempurna, bukan orang yang setia, bukan orang yang mungkin taat 100% kepada Tuhan. Tapi ketika anugerah itu Tuhan berikan, itu bukan karena kuat gagahnya kita, tapi semata-mata karena Tuhan. Saya rindu membawa pujian ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya rindu agar kita semua diingatkan bahwa yang terutama bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi betul-betul kita mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Lagu ini betul-betul mengingatkan saya bahwa tidak cukup hanya menjadi seorang pemuji, penyembah, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Seringkali kita begitu menjadi orang dalam tanda kutip kudus di gereja ketika kita mau melayani Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ketika kembali ke aktivitas, ketika kita mengupdate status di media sosial, apa yang kita lakukan tidak menjadi firman Tuhan, tetapi tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita merenungkan ini. Lewat lagu ini saya rindu kita semua boleh betul-betul menghayati bahwa pujian sejati adalah bukan sekedar lagu yang keluar dari mulut kita, tetapi bagaimana kita mau taat kepada firman Tuhan. Suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi teman-teman yang tahu, yang ada di rumah, bahkan di tempat ini. Mari kita nyanyi sama-sama lagu ini. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku.
itulah pujian sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam untuk kita semua, bahkan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan masih tetap memuji Tuhan. Di malam hari ini saya rindu boleh mengajak kita semua untuk boleh memuji Tuhan lewat satu pujian yang sangat memberkati saya. Ini adalah pujian yang banyak kali orang nyanyikan di ibadah kolom, ibadah pemuda remaja, bahkan ibadah di gereja. Dan pujian ini boleh memberkati saya karena pujian ini adalah salah satu pujian yang diajarkan oleh Tape Mama. Jadi kita sangat terberkati dengan pujian ini. Waktu kecil kita diajarkan dengan satu pujian ini, dan ini pujian sangat memberkati kita sampai kita tidak akan pernah lupa bahwa Tape Mama boleh saya ajar bagi kita satu pujian yang sangat indah menurut kita. Betapa hatiku berterima kasih, dan ini bukti bahwa ini adalah ungkapan terima kasih dari saya pribadi atas segala berkat Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan saya pribadi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Hidupku betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih. Dan saat ini ada request yang telah masuk untuk kami nyanyikan di malam hari ini. Request dari Kak Shalom Jason. Dan pada malam hari ini kami akan membawakan lagu Berkat Kemurahan-Mu secara trio. Saya undang teman-teman saya. Kau hiasi
Dan ya, sesi request kita pada malam hari ini telah selesai. Dan saat ini kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu akan diserahkan kepada worship leader Abel dan teman-teman. Ya, bersyukur atas perkenanan Tuhan sehingga live worship pada malam hari ini dapat terlaksana dengan segala baik dari awal sampai saat ini. Nah, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan setiap kesaksian pujian yang ada. Itu kembali mau menyatakan bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan begitu nyata sempurna dalam kehidupan kita. Meski kita menyadari sebagai manusia, kita terbatas khususnya dalam mengasihi. Namun Tuhan tanpa syarat mengasihi kita. Bahkan kasih-Nya tak terbatas. Ia terus nyatakan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berjudul Tak Terbatas. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
segera mengakhiri untuk live worship kita di malam hari ini. Kita akan kembali menyanyikan satu pujian. Pujian ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa Dialah kekuatan kita. Dialah yang memampukan kita sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Hanya karena Tuhan sehingga kita mampu melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Dan hanya karena Tuhan sehingga kita mampu untuk menjalani, untuk bertahan bahkan bersuka cita di hari-hari ini dalam situasi yang sedang kita alami bersama. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatan. Sebagai penutup acara pada malam hari ini, saya ingin membacakan 2 ayat. Yang pertama dari Ayub pasal 4 ayat 5. Di situ dikatakan,
Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Kemudian Ayub 5 ayat 6. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ini adalah kata-kata penghiburan Elifas kepada Ayub. Kelihatannya Elifas itu care kepada Ayub. Bahkan dia duduk selama 7 hari 7 malam bersama-sama dengan Ayub di antara debu. Tetapi kata-kata ini keluar dari Elifas. Kata-katanya kelihatannya menghibur. Tetapi di dalamnya ada penghakiman kepada Ayub. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita menghadapi masalah seperti ini, pandemi COVID yang sedang kita alami, hentikan saling menghakimi. Siapa yang salah dalam hal ini? Misalnya Donald Trump menyalahkan WHO, menyalahkan China. Tetapi kemudian di dalam negeri saat ini yang terkena pandemi positif COVID di Amerika sudah mencapai 2 juta orang. Saudara, yang dibutuhkan kepada kita adalah mari kita peduli dan tanpa ada embel apa-apa. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Elifas. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan menggerakkan hati anak-anak muda ini Tuhan. Mereka mau memberi talenta mereka, memuji menyembah Tuhan, dan menunjukkan kepedulian mereka. Makasih Tuhan memberi mereka hati. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mereka bukan orang kaya. Anak-anak ini Tuhan, bukan orang-orang yang berkelebihan. Tapi Tuhan memberi mereka hati. Hati seperti Engkau ya Tuhan, yang mau peduli dengan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami persembahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah selesai untuk acara malam hari ini, namun sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi, menyampaikan rasa terima kasih bagi para donatur yang telah berdonasi, telah mengirimkan begitu banyak kepedulian dalam bentuk bantuan dana, doa, dan juga motivasi. Kami tidak bisa membalas, seperti tadi Kak Lintar bilang, bahwa kami bukan orang juga yang punya cukup banyak untuk kami bisa berbagi, tapi kami belajar bahwa terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Karena itu kami rindu Bapak Ibu yang terdorong, bukan dengan paksaan, bukan dengan dorongan-dorongan lain, tetapi jika Tuhan menggerakkan Bapak Ibu untuk bisa membantu dan peduli dengan sesama, ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp, dan juga nomor rekening yang bisa dihubungi. Ataupun kalau dalam bentuk lain, apakah itu dalam bentuk pakaian, natura, dan sebagainya, Anda bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah ada di frame ataupun juga di postingan. Dan kepada siapa kami berikan ini? Kami berbagi berkat. Kalau pada beberapa edisi sebelumnya kami berbagi berkat khusus kepada anak-anak lewat paket snack. Beberapa waktu ini puji Tuhan
ada para donatur yang berbagi berkat, ada yang memberikan masker, ada yang memberikan beras, dan kami berbagi kepada anak-anak, kepada keluarga-keluarga, kepada orang tua, dan tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, apapun itu. Edisi yang kelima barusan kami berbagi di daerah sekitaran Bahowo, Wori, Tongkaina, Meras, sampai ke Kimabajo. Dan edisi hari Minggu ini juga kami ingin berbagi di daerah-daerah pinggiran, dan kami tetap berdoa. Pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara, kami punya laporan keuangan, kami punya catatan-catatan yang bisa memberikan bahwa kami ini bertanggung jawab dengan apa yang telah Bapak Ibu berikan. Tapi juga terlebih dari itu kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami tidak pernah menyalahgunakan apapun lewat keuangan ini, kami selalu minta hikmat dari Tuhan. Jadi sekali lagi, jika ada yang terdorong, Tuhan menggerakkan hati untuk bisa berbagi, mari bisa berbagi. Sambil saya juga mengucapkan terima kasih, minggu lalu kami mendapat bantuan berupa ini. Boleh dilihat, terima kasih untuk keluarga yang sudah berbagi. Entah boleh disebutkan atau enggak ini Kang? Boleh ya, keluarga Gagola Derey, kemudian ada Makang, Mak Yuli yang ada di Liwas yang sudah berbagi ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Ibu Fanda yang sudah berbagi masker. Ibu Fanda ya? Hah? Oh Ibu Arina, oh ya, Fanda Arina yang juga sudah berbagi lewat, yang dia di Pandu. Oh Bandung, maafkan. Ibu Fanda Arina sekali lagi dari Bandung, jauh-jauh telah berbagi berkat lewat masker. Dan juga kami menerima banyak bantuan di waktu-waktu ini, ada yang menyumbang beras, ada juga yang menyumbang kue, bahkan paket-paket snack yang tidak dapat kami sebutkan. Bahkan memang ada orang-orang tertentu yang secara khusus tidak ingin namanya dipublikasikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, kami tidak bisa membalas semua itu. Dan dorongan doa, dukungan, motivasi, bahkan masukan-masukan sangat kami nantikan. Kami live, kami terus meningkatkan kualitas live, baik melalui Facebook, YouTube. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua kita di sini. Demikian, terima kasih sekali lagi buat perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.